Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Selasa 10 Agustus 2021, berjudul Kita Diperdamaikan kepada Allah oleh Kematian Kristus. Ayat intinya terdapat di dalam Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Pena Inspirasi menuliskan apa yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, kita diperdamaikan kepada Allah oleh kematian Kristus, sebagai petunjuk bagi kita untuk bermegah dalam salib Yesus untuk menghadapi hari esok dengan berani adalah sebagai berikut. Pertama, seseorang yang telah diperdamaikan kepada Allah oleh kematian Kristus akan menjadikan hari Sabat sebagai hari peringatan penebusan dan penciptaan oleh Yesus. Karena Ialah yang menjadikan segala sesuatu, Ia telah menjadikan hari Sabat. Olehnya, Sabat itu telah diasingkan untuk peringatan akan kejadian. Itu menunjukkan bahwa Ialah Khalik dan yang menyucikan. Itu menyatakan bahwa Ialah yang menjadikan segala sesuatu yang di surga dan yang di bumi. Dan oleh siapa segala sesuatu bertemu, kepala atas sidang, dan oleh kuasanya kita diperdamaikan dengan Allah. Kedua, seseorang yang telah diperdamaikan kepada Allah oleh kematian Kristus akan melakukan perbaktian agama dengan sungguh-sungguh dan melakukan dengan segenap kuasa untuk berdamai dengan orang lain dan memulihkan persesuaian atas perbedaan yang terjadi dengan sesama. Banyak orang yang sungguh-sungguh di dalam perbaktian agama, sementara di antara mereka dan saudara-saudara mereka banyak perbedaan yang perlu diperdamaikan. Allah menuntut agar mereka melakukan dengan segenap kuasa untuk memulihkan persesuaian. Kecuali mereka berbuat perkara ini, Ia tidak dapat menerima pelayanan mereka itu. Tugas-tugas orang Kristen di dalam hal ini telah ditunjukkan dengan jelas. Ketiga, seseorang yang telah diperdamaikan kepada Allah oleh kematian Kristus akan mengadakan pendamaian melalui iman dan kerendahan hati dengan datang kepada Yesus, memohon pengampunan atas pelanggaran-pelanggaran yang pernah dilakukannya setiap waktu. Sementara salib di Golgota, dengan korbannya yang sangat besar itu bagi dosa-dosa manusia dinyatakan, mereka melihat bahwa tidak ada yang lain selain jasa Kristus yang dapat mengadakan pendamaian bagi pelanggaran-pelanggaran mereka. Hanya dengan ini saja, manusia dapat diperdamaikan kembali kepada Allah. Dengan iman dan kerendahan, mereka menerima anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia ini. Melalui darah Yesus, Ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu. Keempat, seseorang yang telah diperdamaikan kepada Allah oleh kematian Kristus lebih meninggikan kebenaran rohani agar dapat bekerja sama dengan orang-orang yang berpengalaman seperti Paulus, gantinya mengharapkan sokongan dari pemerintah duniawi dan undang-undang manusia. Sekarang, sebagaimana pada zaman Kristus, pekerjaan kerajaan Allah bukannya terdapat pada mereka yang menuntut pengakuan dan sokongan dari pemerintah duniawi dan undang-undang manusia, melainkan terdapat pada mereka yang menyatakan kepada orang banyak dalam namanya tentang kebenaran rohani yang akan bekerja pada orang-orang yang mendapat pengalaman seperti Paulus. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Dengan demikian mereka akan bekerja seperti Paulus untuk membawa kebaikan kepada sesama manusia. Ia berkata, sebab itu kami menjadi utusan bagi pihak Kristus, seolah-olah Allah minta dengan lidah kami. Maka kami mintalah bagi pihak Kristus, biarkan kamu diperdamaikan dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat 20. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.